Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan mata kuliah hukum benda kali ini, kita akan membahas mengenai jaminan fidusia. Sebelum kita masuk ke pengertian jaminan fidusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah dan latar belakang timbulnya jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia dikenal dan digunakan dalam masyarakat hukum Romawi, di mana hukum Romawi mengenal dua macam lembaga fidusia, yaitu fidusia cum creditor contracta dan fidusia cum amico contracta. Fidusia cum creditor contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur yang intinya adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bila mana utangnya sudah dibayar lunas. Sedangkan fidusia cum amico contracta artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan seorang teman. Lembaga fidusia jenis kedua ini sering digunakan oleh seseorang yang harus meninggalkan keluarga dan tanahnya untuk jangka waktu yang lama karena ia akan melakukan perjalanan jauh atau pergi untuk berperang. Misalnya, A akan menitipkan keluarga dan seluruh kekayaannya kepada seorang teman yang dipercaya untuk mengurus tanah dan kekayaan itu, serta memberi bimbingan dan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Berdasarkan perjanjian, temannya itu akan mengembalikan kepemilikan atas keluarga tersebut atau keluarga A bila si A sudah kembali dari perjalanannya. Pada dasarnya, lembaga fidusia cum amico contracta sama dengan lembaga trust, sebagaimana yang dikenal dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Oleh karena itu, fidusia yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai fidusia cum creditor contracta. Di Indonesia, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 meter kubik atau lebih, hipotek atas pesawat terbang, dan juga gadai. Ciri-ciri dan sifat-sifat jaminan fidusia. Yang pertama, jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan. Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun jika dikaitkan dengan hak yang didahulukan yang dimiliki penerima fidusia terhadap kreditur lainnya, serta adanya ketentuan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, maka dengan sendirinya melekat di dalamnya unsur kebendaan. Karena melalui pendaftaran berarti ada pemberitahuan kepada umum yang mengisyaratkan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan. 2. Aksesorir. Timbulnya fidusia didahului dengan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang atau perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok. Kemudian, sebagai jaminan pelunasan utang, dibuatlah suatu perjanjian tambahan atau ikutan berupa perjanjian dengan jaminan fidusia. Oleh karena itu, jika
perjanjian pokok berupa hutang piutang telah dapat dilunasi, maka otomatis perjanjian dengan jaminan fidusia berakhir. Aksesorir ini berarti jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan atau jaminan tambahan. 3. Droit de suite. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. 4. Droit de préférence. Droit de préférence artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan tersebut adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 5. Constitutum possessorium. Kalau dalam perjanjian gadai, benda harus dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai atau debitur dan hak milik atas benda tetap berada dalam tangan debitur, maka dalam perjanjian fidusia terjadi penyimpangan, yaitu benda tetap dikuasai si debitur walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditur. 6. Jaminan pelunasan hutang. Oleh karena fidusia merupakan perjanjian aksesorir, maka dengan sendirinya mempunyai sifat hanya sebagai jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian pokok. 7. Asas publisitas. Menurut ketentuan pasal 11 ayat 1, Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Maksud dilakukannya pendaftaran, kemudian pencatatan dalam buku daftar fidusia mengisyaratkan agar pihak ketiga atau masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dijadikan jaminan fidusia. Asas spesialitas menentukan bahwa dalam akta jaminan fidusia harus dituliskan subjek dan objek jaminan fidusia secara jelas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang terakhir, 9. Parate eksekusi. Parate eksekusi di sini maksudnya salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu apabila pihak pemberi fidusia citra janji. Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Subjek dalam fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau badan hukum pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan ataupun badan hukum yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dapat dialihkan, hak kepemilikannya itu dapat dialihkan. Benda-benda dimaksud dapat berupa benda berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak. Prosedur permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, permohonan pendaftaran diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan persyaratan-persyaratan dan formulir-formulir yang harus dipenuhi. Kedua, identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Ketiga, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Keempat, salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia. 5. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk mendaftarkan dan bukti pembayaran biaya pendaftaran. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dicantumkannya kalimat tersebut menandakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila debitur cedera janji atau wan prestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dengan cara: pertama, pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia. Yang kedua, penjualan benda yang menjadi objek jaminan
fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Hapusnya jaminan fidusia. Oleh karena jaminan fidusia menurut ketentuan pasal 4 merupakan perjanjian ikutan atau asesoir dari suatu perjanjian pokok, maka dengan sendirinya atau demi hukum, jaminan fidusia akan hapus dengan hapusnya hutang pokok. Hapusnya hutang dapat terjadi antara lain karena pelunasan, sedangkan bukti hapusnya hutang adalah berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur. Yang kedua, fidusia juga hapus karena perlepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau oleh karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Terima kasih, sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.